Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa masih bersama dengan Bang Habibur Rahman, Bang Effendi Ghazali, dan juga Bang Andreas. Kalau gitu saya mau gantian ke Bang Andreas. Bang Andreas menyikapi tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman dan juga Bang Ege. Kecurangan yang dimaksud ini kecurangan yang mana? Kalau kemudian MK yang tadi substansinya Anda sampaikan dibantah langsung oleh Bang Habibur Rahman gitu. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Ibu Mega itu jarang bicara setelah beliau menjadi ketua umum, jarang bicara untuk umum gitu. Dalam arti bicara secara nasional. Biasanya Ibu bicara di dalam konteks sebagai ketua umum kepada kader-kader partai. Kali ini yang saya perhatikan agak tidak biasa gitu. Ibu bicara langsung untuk seluruhnya. Dengan referensi pengalaman beliau yang kita tahu, dengan referensi pengalaman dan apa yang beliau sendiri sampaikan, apa yang dia lihat, dan apa yang dia renungkan melalui kontemplasi. Sehingga ya saya kira agak meremehkan kalau Habib tadi bilang kalau Ibu tidak dikasih informasi yang benar gitu. Agak berbahaya bicara seperti itu. Nah kemudian apa yang ya Ibu sampaikan itu jelas berkaitan dengan apa yang terjadi yang sangat jelas di Mahkamah Konstitusi, sehingga juga tidak apple to apple membandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bisa ditangani oleh Bawaslu. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga negara yang sangat-sangat strategis untuk menjaga konstitusi kita. Sehingga apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya menjadi perhatian kita, tapi menjadi perhatian dunia. Apa yang menjadi ukuran terhadap proses demokrasi yang terjadi di Republik ini. Sehingga Ibu bicara itu gitu. Dan karena Ibu juga punya pengalaman, bahkan Ibu yang membentuk atas perintah konstitusi membentuk Mahkamah Konstitusi itu gitu. Sehingga tidak biasa juga Ibu bicara agak belak-belakan seperti itu dengan ya kalau mau bilang ya jelas sekali apa yang kemarin Ibu sampaikan. Kemudian juga kalau mau melihat peristiwa-peristiwa indikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi juga ada indikasi yang kuat pelanggaran yang dilakukan, kecurangan yang dilakukan oleh aparat negara. Nah, hal ini itu kalau kita ingat kembali ke pemilu sebelum pemilu tahun 97, di mana Ibu juga akhirnya berbicara dan ya memerintahkan untuk PDI Pro Mega pada waktu itu tidak ikut pemilu. Dan kita tahu akibatnya. Apa yang terjadi setelah pemilu tahun 97 dan apa yang terjadi pada tahun 98. Nah saya kira ini referensi yang bisa kita perhatikan untuk melihat, untuk berefleksi kembali terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari-hari ini dengan referensi pengalaman negara kita tidak menghendaki bahwa peristiwa seperti tahun 97, 98 itu tidak terjadi lagi. Itu saya kira itu keresahan dari Bu Mega melihat adanya indikasi kecurangan pemilu. Bang Andreas, nanti bisa ditanggapi oleh Bang Habib, tapi pertanyaan saya sebelum ke Bang Habib. Kalau kita ini, saya coba baca persepsi publik ya, Bang Andreas ya, berkaitan dengan pidato politik dari Bu Mega, ini ada persepsi yang muncul di publik dan juga elit bahwa pernyataan dari Bu Mega ini adalah bentuk perang terbuka antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Tanggapan dari Bang Andreas seperti apa? Itu persepsi yang muncul seperti itu, Bang Andreas? Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu kemarin adalah ya hal yang umum, tidak menyebut siapa-siapa, tidak menyebut Habib juga gitu. Tidak menyebut Habibur Rahman, tidak menyebut ya salah satu calon presiden, tidak juga menyebut presiden di situ. Tapi Ibu bicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi dan indikasi-indikasi kecurangan yang sudah jelas melibatkan aparatur negara. Nah, saya kira makna itu yang perlu dilihat, karena ini menyangkut kepentingan kita semua, gitu. Bukan hanya kepentingan PDI Perjuangan, tapi kepentingan bangsa dan negara, kepentingan kita menjaga proses demokrasi yang terjadi melalui pemilu yang ya jelas juga Ibu sampaikan supaya pemilu ini langsung umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil. Gitu.
Itu yang disampaikan Itu oleh Ibu soal kemarin. Bang Habibur Rahman, hati-hati Bang, informasinya nggak salah Bang, dan Ya, itu jadi yang mau ditangkap. kita nggak perlu berdebat kusir dan nggak perlu saling ancam ya. Saya kok kayak merasa terancam kalau Siapa yang disebut terancam, pernyataan Bang? saya berbahaya. Ini kan ruang publik, di mana kita menyampaikan pendapat kita dan kita persilahkan publik yang menilai. Sudah berminggu-minggu saya berbicara ya soal tidak adanya pembuktian intervensi di putusan MK tersebut. Silakan dibantah saja. Di mana buktinya? Di halaman berapa? Saksi yang mana? Alat bukti yang mana? Hakim konstitusi yang mana yang mengatakan adanya intervensi? Ya kan? Lalu soal perdebatan implementasi jurisprudensi yang sudah berlangsung pada setiap edisi hakim Mahkamah Konstitusi. Silahkan dibantah saja gitu loh. Seperti apa bantahannya? Bahwa putusan MK ini memang sudah mengesampingkan azas benturan kepentingan sejak zaman Pak Jimli Asidiki. Saya kan bicara dengan dokumen, Oke, itu bicara tadi ya. dengan bukti. Tunjukkan saja buktinya yang sebaliknya. Berbahayanya di mana? Itu kan yang berbahaya adalah justru ketika kita di ruang publik secara demokrasi menyampaikan pendapat kita disebut berbahaya, gitu kan? Nah ini yang sangat tidak mengedukasi. Menurut saya nggak apa-apa lah. Tapi intinya saya sayang dengan Ibu Mega, ya. Kita hormat, kita respect, ya. Tetapi kita sangat menyayangkan jangan sampai ada, ya, informasi yang tidak tepat, informasi yang kurang lengkap, yang kurang tepat disampaikan ke Ibu Mega, sehingga ketika beliau menyampaikan memang secara umum banyak nilai-nilai yang kita pegang, kita terima sebagai nasihat dari tokoh bangsa, tetapi contoh-contoh yang disebutkan tidak tepat. Nah, ini yang kita sayangkan. Karena apa? Kami ini berkepentingan juga menjaga Ibu Mega. Beliau bukan ketum PDI Perjuangan bagi kami. Beliau adalah pemimpin kami yang pernah memimpin bangsa ini yang memang harus kami hormati gitu loh. Jadi apa yang disampaikan kan memang itu erga omnes. Apa yang disampaikan Ibu Mega itu persis apa putusan Mahkamah Konstitusi, norma yang berlaku bagi kita semua, menjadi pegangan bagi kita semua. Jadi kami menyampaikan ya pernyataan tadi, bahkan juga tertulis saya memang sudah sampaikan secara khusus ya tanggapan terhadap pernyataan Ibu Mega. Basisnya adalah rasa sayang, rasa cinta kepada Ibu Kami Mega. tangkap Bang. Ya. Oke, adu di atas saja kalau gitu. Bang Ege, cerahkan kami Bang. Saya pelan-pelan mau mengatakan pelan-pelan nih supaya pagi ini tetap semangat. Yang pertama, memang jelas ada pelanggaran-pelanggaran yang berisi konflik kepentingan pada MK sebelumnya. Bukan MK, Mahkamah Konstitusi dan ketuanya serta anggota sebelumnya. Tadi sudah disebutkan ada yang soal KY, ada Saldi yang Isra. soal Rusia, dan Saldi Isra. lain-lain ya. Saldi Isra. Tapi itu tidak berarti, nah pelan-pelan saya makanya, tapi itu tidak berarti sekali ini tidak terjadi pelanggaran etik gitu ya. Sehingga lolos gitu ya. Itu tidak berarti menyangkal yang ini. Yang kedua, saya setuju ingin mengatakan siapapun yang merasa ada kecurangan, ancam. Jadi nggak apa-apa, Gerindra merasa ada kecurangan pemilu di 2019 atau di 2023 menuju 2024, ancam. Oke. Awas loh, rakyat tahu nanti ini melalui media sosial. Kami akan melakukan perlawanan, No, ya, Banteng benar. akan bertindak. Dan pemilih kita ayo, kritis. ayo ya, termasuk juga di media. Saya tuh sekarang selalu nonton bocor halus itu, ya kan? Jadi dengan demikian kita bisa memastikan rakyat terlibat sepenuhnya. Dan ini terutama kan masalahnya ini kan terjadi 19 sampai 25 Oktober nih. Ya enggak? Sebelumnya kan belum terduga. Tiba-tiba 19 sampai 25 Oktober ada perubahan. Ya. Yang kemarin jadi penguasa sekarang seakan-akan dalam tanda petik berhadapan dengan penguasa. Oke. Sehingga harusnya belajar dari pengalaman 2000. Dari 2009 tadi. Jadi gini, 2009, nah ini 2014, pengalaman. Ya, sampai di sana, Bang Ege. Sedikit Iya, itu boleh terima nggak kasih. saya tanggapi? Iya. Biar masuk Setengah di menit, barang ya. setengah Jadi menit, gini. silakan. Singkat saja. Wajar kita dalam posisi quote and quote ada di kekuasaan atau berhadapan ya kan kadang-kadang kita terlalu sensitif tapi kan ada katalisatornya, ada KPU, ada Bawaslu, ada Sentra Gakumdu, ada MK ya, ada kepolisian, ada kejaksaan. Kita tempuh itu semua jalurnya kita serahkan. Nah, sementara kita politisi tetap kita berkampanye menyampaikan visi, misi dan program. Yang begituan jangan rakyat kita ini tangkap poinnya. menunggu Saya aduan sudah pintar, Bang. Sudah Sudah pintar. sudah habis. menunggu bukan Iya. Silakan. Oke, kita tangkap poinnya Bang Habib. Silakan mengancam Bang Ege. kalau untuk menegakkan Ya. bahwa pemilu ini Sepakat, harus sepakat. Oke, kita bebas dari sepakat. kecurangan. Jujur Oke, rahasia kita ya. tangkap poinnya. Dan aparat Bang negara Ege, jangan terima kasih diberi banyak. Oh, Sayang sekali waktu sepakat. kita sudah habis. Ya. Terima kasih banyak Bang Ege, Bang Habib dan juga Bang Andreas Terima sudah kasih banyak, bergabung bersama Pak. kami pagi hari ini. Sehat selalu.
Oke, kalau gitu kita jeda terlebih dahulu ya. Kita jeda terlebih dahulu. Saat lagi kami akan kembali dengan informasi bagaimanakah kondisi di Gaza saat ini dan juga dukungan dari sejumlah negara Arab untuk Palestina. Untuk Anda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.